Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat ya. Jumpa lagi dengan Kak Yesi. Kali ini Kak Yesi mengajak teman-teman nih untuk bahas satu topik, yaitu tentang apa sih pentingnya penemuan angka nol dalam matematika. Nah, sebelum itu kita akan mengetahui atau kita akan membahas sejarah singkatnya terlebih dahulu nih. Sejarah singkat angka nol di dunia. Pertama kali angka nol ditemukan di peradaban Mesopotamia, yaitu di Babilonia, di mana angka nol sendiri digambarkan dengan sebuah garis miring seperti ini. Kemudian kita temukan lagi di suku Maya di Amerika, di mana angka nol digambarkan dengan sebuah kerang yang tujuannya untuk mengisi kekosongan yang ada dan biasanya digunakan sebagai petunjuk kalender pada suku Maya. Kemudian di India sendiri angka nol diambil dari bahasa Sanskerta, yaitu dari kata sunya yang berarti sunyi atau hampa. Dan pada tahun 7 Masehi oleh Brahmagupta, angka nol disebutkan atau dijelaskan sebagai pemisah. Angka nol itu bersifat pemisah. Kemudian berkembang dan oleh Abu Abdullah Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi atau yang kita kenal dengan Al-Khawarizmi, yaitu seorang ilmuwan muslim yang memperkenalkan angka nol melalui teorinya yang sangat terkenal, yaitu teori aljabar. Nah, dari situ angka nol terus berkembang sampai saat ini. Kemudian, apa sih pentingnya angka nol di dalam matematika? Sebelumnya ada pertanyaan nih, bagaimana jika bilangan tanpa angka nol? Wow, bagaimana ya teman-teman? Nah, jika bilangan tanpa angka 0, kita kan tahu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sedangkan 10 sendiri itu terdiri dari angka 1 dan 0. Jika tidak ada angka 0, bagaimana ya cara penulisannya? Misal, di sini kita misalkan dengan sebuah segitiga atau kita simbolkan ya teman-teman dengan sebuah segitiga untuk menggantikan angka 10. Kemudian kita melanjutkannya dengan angka 11, 12, 13 dan seterusnya sampai dengan 19. Dan untuk angka 20 kita simbolkan lagi dengan dua buah segitiga karena tadi satu segitiga itu bernilai 10. Nah, bagaimana jika bilangan itu berjumlah puluhan, ratusan bahkan ribuan, Kak? Bagaimana ya? Bagaimana? Nah, di sini kita contoh atau kita misalkan dengan 50 kita misalkan dengan 5 buah segitiga karena tadi satu segitiga bernilai 10 ya teman-teman. Jika nilainya 200 dan 3000, apakah kita juga akan menuliskannya seperti ini? Jadi segitiga sampai dengan berjumlah 200 seperti itu? Apakah sampai dengan berjumlah berpuluh-puluh, beratus-ratus? Sedikit ribet ya teman-teman. Nah, di sini makanya pentingnya angka nol di dalam matematika atau di dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana angka nol sendiri itu menggantikan bilangan puluhan, ratusan, bahkan ribuan dan bahkan lebih besar lagi dari ribuan seperti itu. Kita bayangkan jika tidak ada angka nol seperti tadi, kita akan kesulitan dalam menuliskannya. Misal kita akan menuliskan nilai berjumlah 40.000. Apakah kita akan menuliskannya dengan segitiga? Nah, makanya di sini angka nol itu berperan penting dalam penggantian atau dia akan berperan dalam menggantikan nilai puluhan, ribuan, bahkan ratusan seperti itu teman-teman. Kemudian pentingnya angka nol yang lain itu. Angka nol itu merupakan angka istimewa, di mana setiap bilangannya kita kalikan dengan angka nol, dia akan menghasilkan nilai yang sama, yaitu 0. Jadi misal di sini ada angka 5, kita angka 5 dikalikan dengan angka 0, hasilnya 0. Kemudian 0 dikalikan angka 7, hasilnya juga 0. Nah, karena bilangan apapun dikalikan dengan angka 0 menghasilkan angka 0, jadi di sini angka 0 itu bersifat menetralkan atau menyucikan. Nah, selain itu juga angka 0 bukan angka awal atau akhir. Kok bisa, Kak? Iya, karena angka 0 itu berada di tengah-tengah. Seperti tadi dijelaskan sebelumnya pada tahun 7 Masehi, di mana Brahmagupta juga menerangkan bahwa angka 0 itu sebagai pemisah. Di sini angka 0 bukan awal atau akhir, karena angka 0 itu berada di tengah-tengah, pemisah antara bilangan positif dan bilangan negatif, seperti itu teman-teman. Jadi memang angka 0 itu sangat penting. Ya, sangat penting, karena angka 0 itu memudahkan kita dalam menuliskan jumlah bilangan. Kemudian juga sampai saat ini belum ada yang bisa menggantikan angka 0. Jadi memang dia tidak tergantikan seperti itu.
Nah, bagaimana teman-teman penjelasan dari Kak Yesi hari ini? Semoga bermanfaat ya. Cukup sekian dari Kak Yesi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.